Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Supanto. Kali ini saya akan menyampaikan materi sosiologi yang berhubungan dengan partikularisme. Partikularisme itu adalah sebuah paham atau sebuah keyakinan orang bahwa dia akan lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan umum atau kepentingan golongannya atau kepentingan masyarakatnya. Nah, itu adalah sikap yang kita sebut dengan partikularisme. Nah, kemudian dalam kehidupan kita ada bermacam-macam partikularisme ini. Misalnya partikularisme yang pertama yang saya jelaskan adalah bagaimana sikap yang primordialisme ini. Sikap yang primordialisme ini adalah sikap yang menganggap bahwa tempat dia hidup, tempat dia dilahirkan, tempat dia berada itu adalah bagian yang lebih baik dibandingkan dengan tempat orang lain. Nah, itu yang disebut dengan primordialisme. Atau primordialisme ini kalau kita lihat ada pepatah di Jawa. Pepatah itu mengatakan begini: setinggi-tingginya merpati itu terbang, dia akan kembali juga ke sangkarnya. Nah, ini adalah wujud dari primordialisme. Bahkan ada lagi pepatah di Jawa itu yang menyatakan mangan nggak mangan asal kumpul, atau dalam bahasa Indonesianya makan tidak makan yang penting kita bersama. Nah, itu adalah menunjukkan bagaimana sikap primordialisme itu, sikap yang menganggap bahwa tempat dia dilahirkan, tempat dia berada itu adalah tempat yang terbaik. Yang pertama itu wujud dari bagian yang kita sebut dengan partikularisme. Kemudian bagian dari partikularisme yang kedua itu kita bisa melihat bahwa masyarakat kita ini mengalami hal partikularisme yang kita sebut dengan etnosentrisme. Apa etnosentrisme ini? Etnosentrisme ini adalah memandang kebudayaan orang lain itu dengan takaran kebudayaan kita sendiri. Artinya apa? Kebudayaan kita ini dianggap lebih baik, dianggap lebih sempurna dari kebudayaan orang lain. Nah, itu yang kita sebut dengan etnosentrisme. Kita melihat kebudayaan kita itu lebih agung, lebih mulia. Terjadi yang ini seperti ini. Banyak orang di tempat saya, di masyarakat saya. Nah, kalimat itu muncul sebagai bentuk etnosentrisme. Nah, kemudian dampak dari adanya partikularisme yang ketiga, atau bukan dampaknya tapi bentuknya, adalah kaufinisme. Kaufinisme ini adalah cara memandang rasa cinta terhadap tempatnya, rasa cinta atau loyalitas atau kesetiaan kepada tanah air itu lebih tinggi. Itu yang namanya kaufinisme. Jadi kalau kita sebagai masyarakat sebuah daerah, sebuah suku, maka kita akan mengunggulkan suku itu. Nah, saya ini orang Jawa, mengunggulkan saya ini orang Jawa yang penuh dengan sopan santun, tata krama, itu saya. Nah, ketika saya bersifat seperti itu, maka saya bersifat kaufinisme. Atau saya memiliki bentuk dari partikulerisme tadi yang kita sebut dengan kaufinisme.
Oke. Kemudian bentuk dari partikularisme yang keempat adalah nepotisme. Apa nepotisme itu? Nepotisme itu adalah bagaimana kita mengutamakan bagian atau kita lebih mementingkan kelompoknya kita, perlu keluarganya kita, saudara-saudaranya kita. Itu yang kita sebut dengan nepotisme. Jadi misal saya punya jabatan, kemudian ada saudara saya yang ingin melamar pekerjaan di tempat saya menjadi pimpinan di situ. Oke, saya terima dia. Saya beri tempat yang baik kepada saudara saya tadi. Maka ketika seperti itu, saya berlaku atau saya bersifat nepotisme. Nepotisme seperti itu. Saya ini. Kemudian yang kelima bentuk dari adanya partikularisme ini yaitu separatisme. Separatisme ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan tujuan membuat kelompoknya dia sendiri menjadi lebih besar, membuat kelompoknya sendiri menjadi lebih bermakna. Dia akan rela mengorbankan kelompok yang sudah ada, yang menaunginya yang lebih besar, juga digantikan dengan kelompoknya. Itu namanya separatisme. Dia berusaha merongrong, mengurangi kekuatan dari kekuatan yang besar tadi itu, kurangi. Sehingga kalau kita sering mendengar di negara kita ini ada gerakan yang disebut dengan gerakan separatisme. Gerakan separatisme ini terjadi karena hal yang tentunya biasanya karena merugikan kelompok. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu adanya rasisme. Rasisme ini juga merupakan salah satu bentuk dari adanya sifat yang kita sebut dengan partikularisme. Artinya rasisme ini dia melihat orang itu secara spesifik atas dasar ras, atas dasar suku, atas dasar kedudukan, atas dasar warna kulit. Yang jelas rasisme ini menganggap orang itu lebih diperlakukan tidak lebih baik dari kelompoknya dia. Itu yang disebut dengan rasisme. Itu yang terjadi ketika ada upaya partikularisme ini di tengah masyarakat kita. Nah, tentunya ini yang harus kita antisipasi dengan baik sebagai orang yang belajar sosiologi, sehingga kita terhindar dari masalah-masalah akibat partikularisme ini. Saya kira itu penjelasan saya tentang partikularisme, tentang bentuk-bentuk partikularisme seperti itu. Nanti dampak secara spesifik akan kita bicarakan di waktu yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.